Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 2 yang soleh-soleha, hari ini kita akan belajar mengenai huruf hijaiyah yang bentuk sambung ya, yang bentuk sambung. Namun sebelum pembelajaran, mari kita mulai dengan membaca surat Fatihah agar ilmu yang kita dapatkan penuh keberkahan, agar cita-cita mulia kalian diwujudkan oleh Allah, dan agar semua tujuan baik orang tua dan guru-guru kalian juga diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila dunya bi niyatin shulihah wa ila hadrati jami'a sadat wa ustada wa sadat dan ila akhirih wa ila hadrati walidina lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, mengenai huruf sambung, huruf hijaiyah dan sambung, cara menyambungnya nanti kita baca satu persatu, karena huruf hijaiyah ketika berada di awal, di tengah dan di akhir itu berbeda, satu dengan yang lainnya berbeda. Ada yang sama namun kebanyakan berbeda. Seperti halnya ada huruf alif di awal tetap seperti ini, kemudian kalau di akhir, di tengah-tengah dia bentuknya seperti ini, dan di akhir bentuknya seperti ini. Ba kalau sendiri seperti ini bentuknya, kalau di awal seperti ini bentuknya, di tengah seperti ini, dan di akhir bentuknya seperti ini. Tinggal kalau bacaannya itu nanti tergantung harokatnya. Harokatnya dalam artian harokat apa istilahnya, fathah, kasroh, dhamma, itu tergantung harokatnya nanti ya. Maaf, lanjut gini. Bentar. Ini seharusnya bisa di play. Oh, tidak bisa. Bentar ya. Ini alif bata. Maaf. Ya. Alif bata. Ini sebenarnya format video, namun tidak mau, nggak mau jalan, nggak apa-apa. Gini aja, bentar ya. Kita masuk ke sini. Ini sebenarnya gini. Nah, ini kan jalan. Ini alif bacanya a, kemudian kalau ba bacanya ba, bentuknya seperti ini. Ta juga. Selanjutnya ada huruf jim, ha, kho. Ini hampir sama bentuk ketiga huruf ini. Cuman ketika di tengah seperti ini dan di akhir seperti itu tadi. Kemudian ada dal, zal, ro, za, hampir sama. Ketika berada di awal, kalau di tengah harus bisa, dia harus bisa ada tengah, dan kalau ada di akhir seperti ini. Kemudian sin, shin, shot, bot, kalau mendapat harokat fathah bacanya sa, sha, swa, bo, ya. Kemudian selanjutnya ada to, bo, ain, ghain. Ya, to, ain, ghain. Itu tadi bentuk di awal, di akhir, dan di tengah, di awal, di tengah, dan di akhir. Ada fa, kemudian ada fa, kof, kaf. Ya, diingat-ingat bentuknya. Kalian juga bisa melihatnya di buku LKS, ada kan? Ya, di buku LKS bisa ada ha, wawu, ya, di awal, di tengah, dan di akhir. Ya, di awal, di tengah, dan di akhir. Nanti untuk rumusnya bisa kalian dilihat di buku LKS, dan ini sekilas untuk bagaimana kita belajar membaca. Ba ini ketika di awal, alif ketika di tengah, ini sa ketika sendiri. Bacanya ba'atha, jabakho, sajada, kharaja, hadaza.
Kemudian satabo, ini taknya ketika berada di tengah, doknya ketika berada di akhir. Ya. Ini ada toharo, maaf. Ada toharo, toknya ketika di awal, haknya ketika di tengah, roknya ketika di akhir. Ya. Warna biru ini posisi tengah, hijau di awal, kemudian kuning di akhir. Hak ini ketika di akhir seperti ini. Kaf ketika di akhir seperti ini, ketika di tengah seperti ini, ketika di awal kaf seperti ini, di akhir seperti ini, kan beda kan? Jadi perbedaan itu nanti yang harus kalian ingat satu persatu ya. Rumusnya bisa kalian lihat di buku LKS halaman, ada di buku LKS terkait baca huruf kemarin, ada di halaman 16-17. Kemudian selanjutnya mengenai harokat. Mengenai harokat ini bisa kalian baca juga di buku LKS halaman 19. Saya yakin anak-anak yang mengajinya sudah lancar, mengajinya sudah paham, mengajinya sudah fasih, itu pasti sudah mengenal apa itu fathah. Fathah dibaca A, kasroh dibaca I, kemudian dhamma dibaca U. Kemudian harokat yang lainnya ada namanya fathatain, ada dhammatain, ada kasrotain. Kemudian ada sukun dan tasdid. Saya yakin. Dan untuk yang belum tahu atau yang belum bisa membaca, belum mengerti mengenai harokat, bisa kalian baca di halaman 19. Intinya ketika harokat fathah itu dibaca A, ketika kasroh ada satu garis di bawah huruf itu dibaca I, dan ketika melingkar itu dibaca dhamma atau U, dibaca bunyinya U. Kemudian kalau fathatain rangkap dua fathahnya seperti ini, itu dibaca an. Seperti kalau nanti saya contohkan ya. Kemudian kalau kasroh ada double dua juga dibaca in. Untuk dhamma namanya dhammatain itu dibaca un. Kemudian ada namanya harokat sukun. Sukun berarti huruf mati. Jadi huruf yang di depannya itu mati, ketemu harokat yang sebelumnya. Kemudian ada tasdid. Tasdid itu berbentuk S tapi berbentuk kayak sin, kayak potongan huruf sin di atas. Nanti cara bacanya itu masuk ke dalam huruf sebelumnya. Ya, lanjut. Ini contohnya. Kalau contoh membacanya nanti ini sebagai tugas membaca ya anak-anak ya. Tugas membaca ada di halaman 19. Bacanya ketika huruf tunggal sini. Maliki, bacanya dari kiri ke kanan. Dari kanan ke kiri. Maliki. Ya. Dari kiri ke kanan. Kalau menghadap ke sini kan ke sini. Maliki. Ini kalau dipisah jadinya seperti ini. Mim di awal seperti ini, lam kalau di tengah seperti ini, kaf kalau di akhir seperti ini. Kalau disambung jadinya maliki, bentuknya seperti ini. Beda kan? Nanti diingat-ingat perbedaan. Rumusnya ada di buku LKS halaman 16-17. Itu rumus huruf ketika berada di awal, di tengah, dan di akhir. Ini nanti saya minta anak-anak untuk membacanya, dikirim dalam bentuk pesan suara ke grup ya. Selanjutnya menulis ulang dan menjawab ada di halaman 20. Ini nanti saya minta anak-anak untuk menulis ulangnya. Huruf sambung tapi diputus ya, bentuknya huruf sambung diputus. Contohnya kayak ini. Ini huruf sambung, bentuk sambung. Jadi nomor 1 nanti ini contohnya ya. Fawailul, fa fathah fa, waw fathah wa, bertemu ya sukun wai kan. Fawai la dhamatan lun, fawailun ya. Ini bentuk sambungnya. Jadi bagaimana ketika sambung ini menjadi pisah? Nah, seperti ini kita putus-putus sini. Fawailun, fa sendiri, fa ketika di awal bentuknya seperti ini. Wawu ketika berada di tengah seperti apa? Ada rumusnya di halaman DLKS halaman 16-17 rumusnya. Wawu ketika berada di tengah, kemudian ya ketika berada di tengah juga, dan lam ketika berada di akhir seperti apa?
fawaidun. Nah, nanti untuk ini dal, fa, ta dan ro, dal fathah da, kemudian ketemu fa sukun, bacanya daf, ta fathah ta, ro dhamatan run, daftarun. Nanti di sini ditulis bisa dal di awal, fa di tengah, ta di tengah, ro di akhir. Kemudian di sini ditulis sambungannya daftarun, seperti itu dan seterusnya ya sampai selesai nomor 1 sampai 10. Dan untuk menjawab soal nanti kalau waktunya masih ada, kalian gunakan untuk mengerjakan soal ini lanjutannya halaman 21 sampai selesai. Begitu ya. Saya ulangi sekali lagi, untuk tugasnya hari ini kalian memahami mengenai huruf hijaiyah ketika disambung ya, ketika disambung dan dipisah, ketika berada di tengah kalimat, berada di awal, di akhir, itu harus kalian ingat-ingat, harus kalian pahami. Dan juga mengenai harokat fathah, kasro, doma, fathatain, domatain, sukun dan tasdid, itu juga kalian pahami karena ini kelas 1 sudah pernah dipelajari, sekarang dipelajari lagi di kelas 2 ya. Apalagi kalau di tempat ngajinya pasti sudah sangat dipelajari ini ya. Nah, untuk itu tugas membacanya, ya ini saya ulangi sekali lagi, tugas membacanya ini dibaca semua. Maliki, kalau bisa dieja, mim fathah ma, lam kasro li, kaf kasro ki, bacanya maliki. Nanti dieja gitu ya bacanya. Ya doma yu, wawu sukun yu, lam fathah la, dal sukun lat, bacanya yulat. Alif fathah a, ha fathah ha, dal domatu, dal domaten dun, ahadun. Ketika dipisah ahadun, ketika disambung ahadun, itu. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau bisa nanti bacanya dieja, kalau tidak ya dibaca biasa saja ya. Dan untuk tugas selanjutnya yakni menulis ulang seperti tadi. Untuk menulis ulangnya sudah saya jelaskan. Ya baik, itu saja pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita lakukan berbuah kecintaan kita kepada Al-Quran, semakin mendekatkan diri kita pada Al-Quran. Karena apa? Al-Quran adalah sebaik-baiknya petunjuk. Dan semoga Allah semakin mendekatkan diri kita pada zatnya melalui Al-Quran. Baik, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.